Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di pertemuan kali ini. Dan di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tips supaya kita itu bisa ngomong lancar di depan kamera. Ini dari sudut pandang mental kita. Karena terkadang kalau kita berbicara di depan kamera itu tidak pede ya. Padahal kita itu berhadapan cuma dengan kamera. Kita berbicara sendiri tanpa ada orang sama sekali di situ. Kalau dalam pengambilan gambar Anda dibantu oleh seseorang, ya mungkin ada 1-2 orang yang membantu pengambilan gambar Anda. Tapi itu kan tim Anda, sama-sama kerjasama untuk mendapatkan sebuah video yang bagus. Tapi kalau Anda kemudian mengambil gambar itu sendiri ya, menyiapkan semuanya itu sendiri, kemudian Anda masih tetap tidak pede ngomong di depan kamera, itu Anda perlu belajar dan mengikuti video ini, karena ke depan ya, dalam beberapa menit ke depan saya akan membagikan buat Anda tips supaya kita itu bisa pede ngomong di depan kamera, tidak ngeblank ataupun ada rasa gugup dan sebagainya. Baik, apakah tipsnya supaya kita itu bisa ngomong di depan kamera dengan nyaman, hati yang nyaman, sehingga nanti kita dalam pengambilan gambar itu, mengambil videonya bisa lancar. Oke, yang pertama adalah praktek ya. Praktek. Anda mulai belajar. Itu yang tips yang pertama ya. Jadi jangan Anda menjadi jago dulu untuk memulai, dalam artian Anda berharap langsung bisa bagus ya, berpenampilan oke, ngomongnya lancar, Anda sudah dibilang jago, kemudian baru memulai. Tidak ya, Anda harus berpikir sebaliknya, bahwa Anda harus memulai untuk menjadi jago ya. Jadi jangan mimpi terlalu tinggi dulu lah ya. Saya juga melalui hal-hal itu ya. Jadi dalam tahap belajar saya mengulang beberapa kali ya untuk satu topik atau satu materi. Saya ulang berkali-kali ya untuk membuat ya pengayaan atau pendalaman atau lebih menguasai materi yang akan saya bawakan untuk diambil videonya. So, buat Anda yang ingin belajar ngomong di depan kamera kemudian bisa lancar, lalu tahap yang pertama ini dulu, yaitu belajar. Ambil gambar videonya ya, kemudian Anda koreksi, Anda evaluasi apakah itu sudah sesuai dengan harapan Anda. Kalau belum ya, Anda simpen video itu, nanti bisa buat kenang-kenangan di masa sukses Anda ya. Atau kalau Anda nggak punya memori yang cukup untuk menyimpannya ya, Anda bisa del gitu aja, kemudian ulangi lagi dengan topik materi yang sama, kemudian dengan gaya yang Anda inginkan. Jadi makin ada perkembangan baik dari pengambilan yang pertama, kemudian pengambilan gambar yang kedua, ketiga, dan seterusnya, sehingga ketika Anda betul-betul mempunyai waktu yang pas atau dengan penampilan yang sesuai yang Anda harapkan, materi itu sudah melekat dalam pikiran Anda ya. Materi itu sudah Anda kuasai dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi kunci yang pertama atau cara pertama untuk kita bisa lancar berbicara di depan kamera secara mental ya, kita pede, itu adalah kita praktek latihan ya. Kemudian langkah yang kedua adalah jangan Anda kemudian mengharapkan sempurna ya. Dalam pengambilan gambar
ada video Anda, pasti di situ ada banyak sekali kekurangan-kekurangan yang menurut versi Anda, apalagi menurut orang lain. Menurut versi Anda saja, mungkin Anda merasa, waduh video saya kok kurang bagus ya, video saya kok masih banyak hal bahasa tubuh saya yang kurang nyaman ya, atau bahkan terlampau banyak gaya ya. Kemudian bahasa saya juga agak belibet, ada kurang bisa dipahami oleh orang ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah poin yang kedua. Jangan berharap sempurna untuk menjadikan video Anda itu yang pertama kemudian langsung bagus. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, untuk agar Anda pede ya dalam penampilan, tentunya harus mempersiapkan materinya. Nah, materi itu bisa Anda rangkum dalam poin-poin ya, dalam poin-poin. Untuk tahap yang pertama bisa Anda menuliskan skripnya secara total. Mungkin mulai dari menyapa ya, kemudian untuk pengantar yang menarik seperti apa, kemudian isinya, cerita-ceritanya untuk memperjelas pokok bahasan Anda, bagaimana Anda mengakhiri. Nah, ini ditulis semua. Ada cara yang pertama seperti itu untuk orang-orang yang masih dalam tahap pemula. Kemudian langkah atau tahapan yang mereka yang sudah sedikit banyak menguasai cara public speaking, mereka kemudian cuman menulis poin-poinnya saja ya. Jadi poin-poin itu ditulis, kemudian diingat ya, kemudian disampaikan penjelasannya secara langsung ya, tapi tentunya sudah mempersiapkan referensi bahannya di beberapa sumber ya, dan nanti tinggal memperjelas sesuai dengan alur atau outline yang sudah disiapkan poin per poin. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah jangan berpikir bahwasanya Anda itu sedang disaksikan banyak orang. Halo, Anda itu siapa ya? Seperti saya ini tidak terlampau ke situ dulu ya. Jadi tahap awal Anda harus menyadari bahwasanya Anda itu orang biasa. Itu tergantung dari cara Anda menyampaikan, menarik apa tidak materinya, kemudian channel Anda sudah terkenal, nanti bisa Anda ditonton banyak orang. Tapi tahap pertama untuk membuat sebuah YouTube itu, video YouTube, Anda cuma disaksikan 1-2 orang. Atau dalam kenyataannya Anda itu ditonton cuma 1 orang di HP masing-masing. So ya, jangan kemudian menyangka Anda sudah banyak penggemarnya, banyak viewernya. Ya enggak, Anda cuman berkomunikasi dengan 1 orang. Makanya dalam tips yang keempat ini, ketika Anda melakukan take video ya, syuting, Anda lihat lensa kameranya. Anggaplah lensa kamera itu adalah mata audien Anda. Anda bertatapan muka dengan teman Anda ngobrol, Anda saat itu melihat mata dari audien Anda ya. Kalau Anda tidak mampu dalam komunikasi melihat mata orang yang Anda ajak bicara, kadang-kadang ada yang melihat di dahinya sini ya, kemudian ada juga yang melihat di bawah atau di pas di antara 2 matanya di sini, kemudian ada yang di sini. Tapi yang bagus adalah menatap ke 2 matanya. Nah, ketika kita melakukan syuting, tentunya kita harus melihat lensa kamera itu. Bandingkan kemudian saya ketika melihat lensa langsung kameranya, hasilnya seperti apa? Tentu Anda bisa membedakan. Kemudian yang kedua, coba saya ini melihat langsung ke screen layar HP saya. Mungkin hasilnya akan berbeda dengan ketika kita itu melihat ke lensa dari kamera HP kita ya. Jadi mungkin di tahap awal
Anda bisa melihat screen-nya untuk melihat atau menyaksikan frame ya, apakah sudah pas di tengah-tengah kita ya nanti hasilnya, atau di sebelah kiri gini nanti yang sebelah sini untuk teks ya, teks penjelas, atau ya di tengah seperti ini sehingga audien bisa enak melihat video kita. Tetapi tatapan mata kita tetap harus ke lensa dari HP kita ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk kenyamanan kita dalam ngobrol saat pengambilan gambar, gunakan bahasa sehari-hari Anda. Tentunya pakai bahasa Indonesia ya, karena biar disaksikan oleh orang banyak ya yang paham bahasa Indonesia. Kalau bahasa daerah tentu ini terbatas, bisa, tapi Anda harus membuat subtitle dari video Anda. Tapi ini agak ribet ya, makanya buat Anda sebagai pemula seperti saya, maka gunakan bahasa sehari-hari, pakai bahasa Indonesia ya, kemudian bahasa yang sederhana. Anggap saja semua selevel dengan kita, tidak sampai kemudian menggunakan bahasa-bahasa ilmiah yang hanya sebagian orang yang mengerti tentang apa yang kita sampaikan, tapi kita menggunakan bahasa sederhana lah. Karena kata bijak mengatakan orang yang pandai itu adalah orang yang bisa menyampaikan sesuatu yang rumit ya, yang sangat susah sekali bahasa-bahasanya, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana, diberikan contoh ataupun diberikan analogi-analogi supaya memahami materi yang rumit, yang berat itu. Nah, ini adalah tugas kita ya, belajar seperti itu. Makanya gunakan bahasa sehari-hari, bahasa yang sederhana supaya kita nyaman ya, kita tidak mencoba mengolah pikiran kita ya, kadang kita itu juga tidak paham dengan apa yang kita sampaikan ya. Makanya gunakan bahasa yang sederhana saja, jangan yang rumit-rumit untuk tahap awal. Beda halnya kalau Anda melakukan public speaking, kemudian audien Anda adalah seorang profesor, doktor ya, atau orang-orang yang ya secara akademis lah menguasai. Kita ini berbicara untuk umum ya, kita bicara untuk umum. Dan untuk tahap awal, usahakan menggunakan bahasa yang sederhana. Itulah 5 tips yang saya bagikan buat Anda, supaya secara mental kita itu pede melakukan komunikasi atau mengambil video, lancar ngomong di depan kamera. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda. Tentunya kita masih dalam tahap belajar, nanti kita akan sharing lagi seputar tips-tips yang lain, sehingga setahap demi tahap ya, kita akan menjadi perfect dalam melakukan public speaking, atau setidaknya kita bisa lancar ngomong di depan kamera untuk keperluan YouTube kita. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari video ini, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.